Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofari Gandra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan pada video kali ini, ya saya baru pulang kuliah lagi, udah sejaman lebih sih. Dan mohon maaf mungkin agak berbeda gitu lightingnya, karena kebetulan lighting saya lagi rusak si adaptornya, jadi nggak ada adaptor cadangan. Jadi saya pakai cahaya alami dari matahari tentunya. Dan ya langsung saja pada video kali ini kita akan memasuki segmen bahas IT sekaligus ngobrol IT lagi. Jadi kita akan membahas suatu permasalahan tentang sebuah motherboard dan juga sambil ngobrol gitu, apakah motherboard ini worth it atau tidak. Motherboard tersebut adalah motherboard chipset H55 dengan soket LGA 1156. Nah, pokok permasalahan yang ada pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah motherboard H55 itu apakah masih worth it? Karena di video saya yang sebelumnya saya membahas H55 itu tidak worth it karena pertama harganya mahal dan juga minim fitur ya. Jadi ya bisa dibilang nggak worth it lah di harganya. Dan sekarang motherboard H55 itu udah bisa kalian dapatkan mulai dari 220 ribuan yang normal dan udah cukup bagus gitu kondisinya. Jadi dengan turunnya harga tersebut apakah menjadikan motherboard H55 itu worth it? Dengan turunnya harga tersebut apakah H55 menjadi worth it untuk dibeli? Nah, itu pilihan kata yang terbaik. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita bahas dulu spesifikasi lengkap dari motherboard soket LGA 1156 dengan chipset H55. Oke, kenapa bang motherboard H55 itu dulu saya nobatkan nggak worth it? Sebenarnya kalian bisa tinggal tonton di video atas, tapi ada beberapa kekeliruan di video tersebut. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan motherboard H55 itu nggak worth it untuk dibeli. Pertama, fiturnya itu ya minim banget ya. Pertama, dia tuh H55 kebanyakan nggak support SATA 6 Gbps atau gigabit per second atau SATA 3, yang menyebabkan kalau kalian pakai SSD ya speednya bakal dibatas sampai SATA 2 aja. Saya udah bahas di video kanan atas. Namun ada beberapa motherboard chipset H55 maupun P55 yang sudah support SATA 3, tapi kebanyakan yang dijual di pasaran dengan harga 200 ribuan tuh masih belum support SATA 3. Yang kedua, prosesornya ini bisa dibilang minim fitur. Contohnya itu adalah Intel QuickSync ya. Nah, Intel QuickSync ini penting bagi beberapa orang, salah satunya mungkin untuk content creator, video editor, dan juga untuk live streamer ya biasanya. Bahkan walaupun kalian bukan content creator pun atau mungkin pekerja kantoran atau mungkin pelajar, Intel QuickSync ini sangat membantu untuk meringankan beban CPU kalian saat kalian misal lagi Zoom meeting, lagi share screen di Discord, lagi share screen di Zoom atau Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi untuk kebutuhan grafis, menurut saya Intel QuickSync ini dibutuhkan lah kalau kalian nggak pakai GPU discrete atau nggak pakai GPU yang ada encodernya. Lalu yang ketiga ya, yang keberapa sekarang? Yaitu soal harganya ya, H55 maupun P55 atau semua Intel LGA 1156 tuh motherboardnya mahal-mahal ya. Harganya tuh dulu bisa sama kayak H61. Daripada pilih H55 gitu kan, mending pilih H61. Kecuali kalian seorang entusias atau nggak yang pingin overclock CPU kalian gitu. Kan karena Intel Gen 1 semuanya bisa di overclock CPU-nya, ya dengan syarat kalian pakai motherboard P55 gitu kan. Nah, tapi kan dengan harga yang sama, kalau pingin upgradabilitas yang luas, performa yang lebih mantap, dan juga fitur-fitur yang lebih terbaru, ya lebih baik pilih H61 atau Intel Gen 2 atau Gen 3 gitu kan, daripada pilih H55. Ya dulu harganya sama ya sama H61, jadi aneh aja ngapain pilih H55 gitu kan. Walaupun harga CPU-nya juga lebih murah ya, Intel Gen 1. Tapi dengan kalian nabung dikit lagi aja, kayak misal dulu tuh i5 Gen 1 ya, i5 Gen 1 tuh i5 750 tuh harganya kalau nggak salah di bawah 100 ribuan atau 90 ribuan lah. Mirip-mirip sama Q6600. Tapi daripada kalian pilih i5 Gen 1, lebih baik kalian pilih motherboard H61 tambah Intel i3 Gen 2. Walaupun performanya lebih baik i5 Gen 1, tapi single core performance juga cukup baik yang i3 Gen 2. Dan juga kalau kalian pilih Intel generasi yang lebih baru, otomatis upgradabilitasnya juga lebih luas gitu kan. Kalian bisa upgrade ke i5 Gen 3 atau Gen 2 atau i7 Gen 3 gitu kan, tanpa harus ganti motherboard. Daripada kalian pilih Intel Gen 1 yang minim fitur dan juga ya tentu saja performanya di bawah Intel Gen 2 dan Gen 3 gitu kan. Jadi ya dulu yang gak worth itu paling utamanya adalah karena harganya. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah H55 ini kan turun harga bang, jadi 200 ribuan. Udah nggak sesombong dulu. Apakah jadi worth it untuk dibeli gitu bang? Oke, bisa iya bisa enggak.
Dan saya lebih condong ke enggak. Kenapa? Kita bahas kenapa enggak worth it-nya dulu deh. Motherboard H55 memang sudah turun jadi 200 ribuan. Kan dulu 200 ribuan cuma dapat G41. Sekarang udah turun jadi H55. Tapi ternyata H61, motherboard H61, chipset LGA 1155 Intel Gen 2 maupun Gen 3 sudah turun harga juga jadi mirip-mirip sama H55 gitu kan. Jadi H55 nggak worth it lagi gitu, karena kalian dengan nambah dikit bahkan ada yang harganya sama bisa dapat H61 gitu kan. Ya begitulah kondisi pasar di dunia hardware komputer ya, pasti ada batasnya gitu. Motherboard paling lama pun pasti nggak akan turun sampai harganya 500 perak gitu kan, pasti ada batas minimumnya. Kalau udah turun sampai mentok 200 ribu ya mungkin aja bisa nggak turun lagi H55. Jadi saya nggak bisa menyalahkan juga gitu H55 ini kenapa harganya nggak 100 ribuan, karena ya itu tadi ya 100 ribuan dapatnya G31 mungkin udah nggak bisa turun lagi di bawah 100 ribu gitu kan. Dan ya G41 juga sekarang udah turun di harga 150 ribuan gitu rata-rata. Jadi pastinya komponen komputer juga ada batas minimum harga bekasnya gitu ya, nggak bisa sampai turun lagi. Nah H55 ini juga bisa worth it ya, jadi ada dua jawaban, tidak dan iya bisa jadi worth it. Kenapa? Nah H55 ini bisa jadi worth it kalau kalian nemunya di harga 200 ribuan pas ya, 200 sampai 220 ribuan. Walaupun ya nabung dikit bisa dapat H61, tapi mungkin kalau yang budgetnya udah nggak bisa nambah lagi, nggak bisa nabung lagi, bisa pilih H55 yang pakai i5 Gen 1 pastinya ya, i5 750 yang udah memiliki 4 core 4 thread. Jadi kalau misal wah butuh performa nih tapi budgetnya mentok di 600 ribuan gitu dan pengen prioritasin VGA card gitu, nah bisa aja pilih H55 ini yang harga CPU-nya juga udah murah-murah, di 60.000 bisa dapat i5 Gen 1 yang performanya mungkin ya udah cukup oke lah untuk beberapa game untuk awal-awal ya. Dan untuk editing di CapCut juga udah oke. Jadi itu syaratnya ya, kalau kalian nemunya di harga 200 sampai 220 ribuan itu oke aja. Lalu gimana Bang H55 yang baru yang mereknya tuh yang dari RX7 atau dari merek X-Star? Itu saya nobatkan tidak worth it sama sekali, karena di harga yang sama bisa dapat H61 yang baru merek dari RX7 juga kalau nggak salah, yang sudah support M.2 NVMe gitu kan. Daripada kalian pilih yang baru H55, mending pilih H61 H55. Ya daripada kalian pilih H55 yang baru, mending pilih H61 yang baru dengan harga yang sama gitu kan. Ya sedikit sedih sih ya, H55 ini dari dulu bisa dibilang nggak worth it gitu, karena emang harganya kasihan dia kejepit gitu sama H61 yang kemurahan sama G31 yang kemurahan juga ya. Jadi kasihan aja ya H55 ini kayak nggak ada waktu untuk bersinar gitu ya. Teman-teman kalau tahu alasan kenapa ada yang pilih H55 atau ada yang rakit PC Intel Gen 1 boleh komen di bawah. G41 juga mungkin ini kita bahas dulu G41 dikit ya. G41 tuh worth it aja karena udah menggunakan DDR3. Tapi itu G41 yang udah DDR3 ya. Kenapa worth it? Karena ya kalau udah pakai RAM DDR3 kedepannya kalian nggak perlu ganti RAM lagi kalau upgrade ke Intel yang pakai DDR3 kayak H61 atau H81. Tapi G41 nih harganya kemurahan gitu ya. Dan H55 kalau dijual dengan harga 180 ribuan gitu, di bawah 200, si G41 jadi bakal nggak laku gitu kan. Jadi saya lebih condong ke nggak worth it si H55 ini, karena dengan harga yang sama walaupun performanya lebih baik H55 plus i5 Gen 1 daripada H61 plus i3 Gen 2 dengan harga yang sama, saya lebih pilih H61 plus i3 Gen 2 karena upgradabilitasnya jauh lebih luas. H61 pertama itu, kedua i3 Gen 2 itu memiliki fitur Intel QuickSync yang saya butuhkan, dan menurut saya encoder itu sangat penting buat kebanyakan orang di zaman modern saat ini. Mau itu video editor bahkan pekerja kantoran pun menurut saya sangat butuh encoder ya untuk meringankan beban CPU saat lagi Zoom meeting atau nggak lagi share screen gitu kan. Oke teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan tentang kenapa H55 itu walaupun udah turun harga masih saya nobatkan nggak worth it. Tapi teman-teman kalau ada pendapat lain atau kurang setuju dengan pendapat saya boleh komen di bawah, karena ya itu tadi dilihat dari harganya mirip H61 ya udah jelas saya pilih H61 dengan upgradabilitas yang lebih luas. Saya mikirnya di situ aja sih. Kalau misal ada faktor lain yang membuat H55 ini jadi worth it, boleh komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya demi mendapat informasi terkait konten saya selanjutnya. Dan mohon maaf saya agak lama mengupload konten karena pertama saya sakit mata, maksudnya tuh saya kayak kurang tidur padahal cukup tidur gitu. Saya Jova Dikantra Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.